Kan ku bilang si imut ini. Mana mungkin orang besar. Paksu mata tuamu itu perlu diobati aku. Si nenek hampir mati ketakutan. Itu dia suami yang hidup bersamaku selama 3 tahun. Tapi sesaat yang lalu, ekspresi yang terpancar dari mata Ye Chen pandangan dingin yang merendahkan dunia, sama sekali bukanlah yang bisa dipura-purakan oleh si imut. Ye Chen, lihat aku. Orang seperti Su Bancheng. Apakah benar-benar bisa salah orang, tamparan tadi? Dan para bodyguard itu? Siapa sebenarnya dirimu? Sayang, dia benar-benar salah orang, mungkin karena wajahku yang pasaran ini terlalu mirip dengan guru tercintanya. Adapun para bodyguard itu, di kampung halamanku, aku pernah berlatih sedikit ilmu pedesaan. Mereka sebenarnya terpeleset sendiri. Blokir berita di seluruh kota, Tuan Naga tidak ingin terekspos, siapapun yang bocorkan satu kata pun, bunuh tanpa ampun. Ye Chen, kamu jujur aja. Lututnya, Su Bancheng kemarin benar-benar cuma salah orang giok. Kilin ini setidaknya bernilai 30 juta. Su Bancheng sendiri yang menyuruh orang mengantarnya dengan menyebut nama Tuan Ye. Bu, bukankah sudah kubilang guru besar, Pak Su juga bermarga Ye. Dia mungkin ingin meminjam tanganku untuk menyerahkan hadiah berharga ini kepada ahli itu. Harta haram seperti ini panas di tangan. Omong kosong. Barang yang diantar ke depan pintu ya milik keluarga Lin. Kita ahli macam apa di Ningcheng? Barang yang dikirim Su Bancheng. Siapa yang berani tidak menerima kamu yang imut? Tidak punya kemampuan sendiri mau memotong sumber rezeki ibumu. Bu, kita kaya. Di belakang daftar hadiah juga tertulis, ini hanya uang muka. Barang ini bukan milik keluarga Lin, Bu. Dengarkan saranku, kembalikan apa adanya. Kalau tidak, amarah Su Bancheng kalian tidak akan sanggup menanggungnya. Pergi dasar. Kampungan yang tidak tahu diri, apa yang kamu tahu? Berani ngomong lagi, satu kata saja, malam ini kamu ikut aku tidur di jalan. Hauran cepat kunci barang itu di brankas. Halo, Su Bancheng, hadiahmu, keterlaluan hak untuk mengurus giok Kilin, itu tarik kembali, jangan biarkan barang kotor ini membutakan mata keluarga Lin. Baha, hamba pantas mati. Hamba hanya ingin menyampaikan hormat. Pasu Tuan Tua hampir tiada. Apa? Cepat, cepat, undang Tuan Naga ke sini, Tuan Tua hampir tiada. Pak Su, siapkan pemakaman. Organ-organ kakek sudah rusak, bahkan Hua Tuo pun tidak bisa menyelamatkannya. Pergi. Kalian semua pergi. Dasar kalian, anak-anak manis. Long Zhu. Mohon, Tuan. Demi kesetiaan saya selama bertahun-tahun, selamatkan ayah saya, asal bisa menyelamatkannya, nyawa saya milik Anda. Berdiri. Jika bukan karena kesetiaan kakek dulu, meskipun kau berlutut sampai mati, tidak ada gunanya. Ini tidak mungkin. Ini adalah jarum Dewa Taiyi yang sudah hilang. Ini adalah tanah di distrik selatan kota Ningcheng, hak pengembangan lahan, senilai 5 miliar. Mohon Long Zhu terima ini. Ini adalah sedikit tanda terima kasih dari saya. Tanah ini anggap saja ini hadiah untuk King Sui. Jika dia tahu ini dari saya, kau tahu harus berkata apa? Ye Chen, selamatkan perusahaan. Pasokan obat-obatan kita diputus semua.
King Sui, jangan melawan lagi. Tianyao Group mengeluarkan larangan. Di seluruh negara Daxia, siapa yang berani menjual satu ramuan herbal pun kepada kita. Sekarang kamu pergi minta maaf pada Zhao Tai, makan malam bersamanya, mungkin masih sempat menyelamatkan Lin. Tidak, tidak akan. Biarpun Lin bangkrut, aku tidak akan pernah memohon pada bajingan seperti itu. Aku adalah Changlong. Beritahu Sinan Yawang, Dongbei Shenwang, Jiangnan Chaotang, dalam 3 jam, semua bahan baku yang dibutuhkan Lin, kirim semuanya ke Ningcheng. Perintah diterima. 100 jet pribadi, dan ribuan kereta api sudah siap. King Sui, pagi-pagi belanja, kebetulan bertemu kurir. Mereka bilang, kebetulan lewat. Ye Chen, lihat mataku, semua pedagang obat mengirim barang semalaman, bahkan Raja Obat Barat Daya yang sombong, secara pribadi mengirim surat izin, ini bukan masalah yang bisa diselesaikan dengan uang. Jangan sembunyikan lagi dariku, siapa sebenarnya dirimu? King Sui, kamu terlalu banyak berpikir. Dulu waktu aku kerja di luar negeri, aku pernah menyelamatkan seorang Taipan. Logistik, jarak jauh. Dia berhutang nyawa padaku. Kali ini, aku memintanya mengerahkan semua koneksinya. Lihat dokumen ini. Semua. Prosedur resmi. Seorang teman di bidang logistik. Meskipun bisnisnya besar, bisa membuat Raja Obat Barat Daya menunduk dan mengaku kalah. Zaman sekarang orang yang bergerak di logistik lintas negara punya koneksi luas di dunia hitam dan putih. Sayang, jangan terlalu dipikirkan. Cepatlah tanda terima karyawan semua melihat. Perusahaan masih menunggu obat-obatan penyelamat ini untuk mulai bekerja. Aduh, Ye Chen. Ibu dulu salah lihat, tidak menyangka kau punya kemampuan luar biasa. Ayo, makan lebih banyak, untuk menambah tenaga. Benar, benar, ipar. Dulu salahku, kakak minta maaf. Kakak angkat gelas untukmu, karena kau punya teman dewa logistik yang hebat seperti itu. Lain kali luangkan waktu perkenalkan juga pada kakak, ya. Nah, Tidak perlu perkenalan. Teman itu sangat aneh. Tidak pernah bertemu orang luar. Longzu, Zhao Debiao di luar berlutut di tengah hujan deras selama 3 jam ingin bertemu. Zhao, Pak Zhao lagi apa tengah malam begini? Keluarga Lin baru-baru ini benar-benar patuh, pasti tidak ada yang mengganggu Anda. Tuan Ye, anak saya tidak tahu diri, telah menyinggung naga sejati. Mohon beri kami jalan, beri keluarga Zhao jalan hidup. Beberapa bidang tanah paling subur di Ningcheng, saya serahkan semuanya kepada keluarga Lin. Pak Zhao, Anda salah. Yang menghina perusahaan farmasi Lin adalah anakmu. Yang ingin merebut Lin King Sui secara paksa, juga anakmu. Utang ini. Kalian berutang pada keluarga Lin. Jadi, jangan salahkan aku. Saya bersumpah dan berjanji, Zhao Tai, anak itu, malam ini juga putuskan tangan dan kakinya, dan enyah dari Ningcheng selamanya. King Sui, lihat, Pak Zhao begitu tulus.
Tengah malam begini masih datang kirim kontrak di tengah hujan. Beberapa bidang tanah itu, terimalah saja dengan tenang. Anggap saja ini sebagai ganti rugi atas kerugian mental perusahaan. Ye Chen, sebenarnya apa yang kau sembunyikan dariku? Beri aku sedikit waktu lagi. Aku akan memberitahumu segalanya. Kakak ipar sekarang sedang memegang kesempatan langka proyek besar pengembangan energi luar negeri keuntungan berlipat ganda, asalkan kamu bisa cari teman logistik ajaibmu itu, atau minta Pak Su untuk menjembatani bantu kakak dapatkan 30 juta investasi awal, kakak jamin sisa hidupmu di keluarga. Lin tidak perlu lagi cuci piring dan pel lantai. Tidak tertarik. Dana Pak Su tidak pernah berinvestasi pada proyek sampah yang bahkan lebih buruk dari kertas bekas. Hei, Ye, jangan kira kamu beruntung mendapat keberuntungan 2 kali, kamu sudah jadi orang besar, tidak mau bantu cari investasi, ya sudah. Aku sendiri tetap bisa kaya raya nanti, sayangku. Jangan datang memohon padaku. Barusan Lin Haoran menemuiku. King Shui, proyek luar negeri yang diurus Lin Haoran, adalah penipuan total. Begitu uang masuk harta keluarga Lin selama setengah tahun, semua akan habis. Haoran dalam bertindak meski biasanya agak ceroboh. Tapi itu diperkenalkan oleh teman lamanya proyek inti Ye Chen. Sejak kapan kamu paham keuangan investasi? 3 bulan, paling lama 3 bulan lagi proyek itu pasti bangkrut. Sial, utang 30 juta. Semua habis karena kamu anak boros. Pasti kamu, sial, ini yang mengutukku. Bagaimana kamu tahu proyek ini akan bangkrut? Aku sudah memperingatkan 3 bulan lalu itu adalah proyek rugi. Kamu sendiri serakah tamak sekarang begini, siapa yang bisa disalahkan? Halo, pesankan meja dekat jendela untuk malam ini untuk 2 orang. Ye Chen, kau mau sembunyikan apa dariku sampai kapan? King Shui, aku sudah bilang. Itu benar-benar hanya kecelakaan. Daripada siapa aku. Aku lebih peduli nafsu makammu sekarang. Kau cuma tahu membohongiku. Di saat seperti ini kau masih pura-pura bodoh denganku. Cepat, makan lebih banyak. Belakangan ini, di kantor berantakan, terlalu banyak hal kacau yang mengganggu, kau begadang setiap malam, terlihat jelas kau kurus. Lapor, Tuan Naga Keluarga Fang, penguasa kota provinsi, Sudah mencium. bau resep kuno, keluarga Lin sangat serakah. Mereka mengirim tokoh inti, Fang Mingyuan memimpin pasukan elit semalaman menuju berniat merebut dengan paksa. Ingat laporan selanjutnya jangan pernah muncul di depan King Shui. Ayo pergi. Ye Chen, aku tahu, keluarga Fang dari kota provinsi akan datang. Mereka adalah yang sama sekali tidak bisa kita ganggu raksasa besar. Jika suatu hari, aku benar-benar tidak bisa melindungimu lagi, kau cepat lari saja, lari sejauh mungkin. Jangan berpikir yang aneh-aneh. Cepat tidur. Besok di kantor masih ada tamu yang datang, kau perlu tetap bertenaga. Direktur Lin, aku tidak akan banyak bicara. Keluarga Fang dari kota provinsi tertarik pada keluarga Lin, kalian resep kuno peninggalan leluhur itu. Itu adalah keberuntungan besar yang hanya terjadi sekali seumur hidup. Ini cek 50 juta, untuk membeli semua paten. Tanda tangani, keluarga Fang menjamin kamu bisa berbuat seenaknya di kota Ning, tidak ada yang berani menyentuhmu. Tuan Fang,
Resep kuno ini adalah fondasi seluruh perusahaan farmasi Lin kami. Hanya 50 juta. Bahkan 1% dari nilai komersial sebenarnya tidak sampai. Keluarga Fang kalian, ini bukan negosiasi akuisisi, ini perampokan terang-terangan. Perampokan? Di seluruh kota provinsi, belum ada yang berani menolak keluarga Fang. Lin Qingsui, aku memberimu uang karena menghargaimu. Jangan minta malu. Siapa sampah yang tidak tahu diri ini? Cepat keluar dari sini. Tuan Fang, teh dingin bisa dihangatkan lagi. Tapi jika kesopanan terhadap tamu sudah dingin, maka harus dibayar dengan nyawa. Baik sekali. Di kota Ning yang terpencil ini, seorang menantu yang hidup dari istri berani menantang keluarga Fang, Lin Qingsui. Kau biarkan bawahannya, mencari mati. Besok, akan kubuat perusahaan farmasi Linmu bangkrut total. Kau akan berlutut dan menyerahkan resep dengan kedua tangan memohon padaku untuk menerimanya. Ye Chen, kau terlalu gegabah. Keluarga Fang adalah penguasa kota provinsi. Perusahaan kecil seperti kita, bagaimana bisa melawan? Hubungi Departemen Keuangan Keluarga. Segera, dengan segala cara, Putuskan semua. rantai pendanaan eksternal Lin. Besok pagi saat pembukaan pasar, Saya ingin melihat harga saham Lin jatuh menjadi kertas tak berharga. Pak Lin, selesai sudah. Keluarga Fang sudah turun tangan sepenuhnya. Semua yang bekerja sama dengan kita di Ningcheng, 7 bank, secara bersamaan mengirimkan ultimatum, memaksa kita dalam 3 hari mengembalikan semua pinjaman jembatan. Atau mereka akan membekukan rekening perusahaan dan mengajukan likuidasi kebangkrutan. Halo, Pak Zhou. Saya Lin Qingsui dari Lin Corporation. Mohon beri kami tenggang waktu beberapa hari. Cepat panggil Pak Lin keluar. Keluarga Fang di ibu kota provinsi sudah angkat bicara. Siapa yang berani memasok lagi satu helai rumput pun ke Lin Pharmaceutical? Berarti melawan seluruh keluarga Fang. Bisnis yang mematikan ini, kami benar-benar tidak akan melakukannya lagi. Cepat kembalikan uang dan ingkari kontrak. Keluar, lepaskan aku. Qingsui, dengarkan. Kembali ke kantor, pejamkan mata dan istirahat sebentar. Biarkan aku yang membersihkan ini. Tuan Naga, kali ini keluarga Fang mengeluarkan modal besar, mengerahkan hampir 3 miliar arus kas, short selling Lin Corporation, bahkan di dark web, mereka menyebarkan rumor obat palsu. Nyonya akhir-akhir ini kelelahan secara fisik dan mental. Tubuhnya mungkin hampir tidak sanggup lagi. Kapan kita akan membalas? Karena keluarga Fang ingin bermain dengan jaringan modal, saya akan membuat mereka melihat apa itu jurang yang sesungguhnya. Dalam 10 menit, mobilisasi 5 miliar dari kawasan Asia, dana rahasia, beli semua saham Lin Corporation secara penuh. akan mengguncang ibu kota, otoritas pengawas keuangan tingkat tertinggi, Kalau begitu biarkan mereka, para sampah itu, bersama-sama membuka mata lebar-lebar melihat di kota kecil Ningcheng ini, saya, Ye Chen, adalah satu-satunya penguasa lokal. Malam ini, saya akan membuat keluarga Fang di ibu kota provinsi benar-benar mengerti, wilayah ini milik Ye. Pak Lin, Anda tidak boleh begadang lagi, kalau terus begini, bisa terjadi sesuatu. Kelelahan berlebihan menyebabkan iskemia miokard. Keluarga kalian terlalu ceroboh, kalau terlambat setengah jam lagi, akibatnya tidak terbayangkan. Tuan ini, Anda sudah mempertahankan posisi ini selama 6 jam, pergi berbaring sebentar. Setelah istri Anda mendapat suntikan ini, kondisinya akan stabil. Saya tidak lelah. Jika dia terbangun di tengah jalan dan tidak melihat saya, dia akan takut.
Kamu sudah bangun, lapar, saya akan membelikanmu. Xia Olongbao kesukaanmu. Keluarga Fang dari ibu kota provinsi akan, siang ini, mengadakan perayaan kamar dagang. Secara terbuka mengumumkan rencana restrukturisasi kota Ning. Di industri farmasi, kualifikasi yang terpenting. Beberapa usaha kecil yang naik karena laki-laki. Lebih baik cepat keluar dari Ningcheng. Keluarga Fang kalian. Di ibu kota provinsi mungkin bisa berkuasa, tapi di Ningcheng yang kecil ini. Kau juga layak bicara soal kualifikasi denganku? Keluarga Fang tahun lalu pendapatan 2 miliar, padahal investasi luar negeri bangkrut, hutang mencapai 1,8 miliar. Sekarang kau membawa perusahaan kosong yang bangkrut ke Ningcheng untuk menipu subsidi? Kau brengsek, dari mana data palsu itu? Di mana para pengawal? Cepat, bawa orang gila ini dan usir dia dari sini. Kosong. Kamu bilang padaku seorang menantu yang mencuci kaki orang bisa langsung melihat lubang keuangan yang tersembunyi dalam di keluarga Fang. Direktur Fang, benar-benar tidak bisa dilacak. Riwayatnya sudah dienkripsi sepenuhnya dengan izin tertinggi. Kami menggunakan semua sumber dalam, hanya samar-samar melihat dua karakter Chang Long watermark anti palsu yang kabur. Fang Mingguan, sebaiknya, kamu punya urusan yang sangat penting untuk menemuiku. Tuan Zhao. Di Ningcheng ada seorang menantu bernama Ye Chen, nekat menghalangi jalanku. Di datanya ada kode nama Chang Long. Tolong, bisakah Anda membantu saya mencari tahu latar belakangnya? Tuan Zhao. Anda masih mendengarkan? Segera bawa semua orangmu dan kembali ke ibu kota provinsi. Bahkan jika harus mengerahkan seluruh kekuatan keluarga Fang, di hadapan tuan itu, kalian seperti semut yang konyol. Apa? Raja Iblis yang tidak bisa disentuh? Di provinsi Jiangnan ini, tidak ada yang tidak bisa saya, Fang Mingyuan, hadapi. Karena dia, kutu buta ini, menemukan namaku. Maka seluruh kota provinsi, keluarga Fang, juga tidak perlu terus ada di dunia ini. Lakukan. Ya. Ye Chen, langsung tawarkan harga saja. Yang ditawarkan oleh keluarga Fang, kesabaran kami sangat terbatas. Sebaiknya jangan menunggu sampai aku menghancurkan keluarga Lin menjadi reruntuhan, baru kamu berlutut memohon dan menyesal. Pertama, resep obat keluarga Lin sama sekali tidak dijual. Itu adalah batas yang dijaga Lin Qingshui. Tidak ada yang boleh menyentuhnya. Kedua, kota Ning ini adalah wilayahku, Ye Chen. Tidak ada tempat bagi orang kurang ajar sepertimu, orang luar yang seenaknya berulah di sini. Berani sekali kamu. Ketiga, aku bermurah hati memberimu 3 hari untuk pergi dari kota Ning. Jika setelah 3 hari kamu masih berani tinggal di sini, keluarga Fang dari ibu kota provinsi akan dihapus dari Jiangnan selamanya. Mulai hari ini, kita blokir total perusahaan obat keluarga Lin. Siapa yang melanggar, keluarga Fang akan membunuhnya. Pimpinan Lin, keluarga Fang sudah angkat bicara, berani memasok barang kepada kalian, akan memutus jalur penjualan kita sepenuhnya. Sekarang kami akan semua pembayaran perusahaan, Anda harus dilunasi, hari ini melakukan prosedur pengamanan akun, jika tidak, pengadilan akan segera menyegel pabrik kalian.
Tuan Long, Fang Mingyuan itu benar-benar gila. Dia tidak hanya mengancam semua pemasok hulu dan hilir tapi juga menyuap dengan uang besar orang-orang di jalur peradilan. Melihat situasinya, dia ingin memaksa grup Lin lumpuh total dalam 3 hari. Apakah kita perlu turun tangan langsung untuk membasminya? Katakan pada semua orang di kamar dagang Ningcheng. Segera putuskan keluarga Fang di sini semua kerjasama dan sumber daya. Saya ingin keluarga Fang mulai besok tidak bisa melangkah di Ningcheng. Su Manchen, kau gila? Kau berani demi keluarga Lin kelas 2 berani menggunakan semua sumber daya untuk berpisah total dengan keluarga Fang di ibu kota provinsi? Dasar anak durhaka, siapa sebenarnya yang kau ganggu di Ningcheng? Keluarga Fang di luar negeri semua proyek besar ratusan miliar baru saja semuanya oleh beberapa dana tak dikenal yang mengerikan dipaksa short? Pak Lin, akun yang dibekukan dan disita kita sudah dicabut pembekuannya semua. Barusan ada dana sebesar 300 juta dana liquid langsung masuk ke rekening perusahaan. Cek. Segera cari tahu sumber dana ini dari mana. Dana penyelamat sebesar ini tidak mungkin tiba-tiba masuk ke rekening kita. Kingsway, ada apa? Lari. Terburu-buru begini. Ada masalah apa? Ye Chen, katakan yang sebenarnya. Di rekening perusahaan tiba-tiba bertambah dana penyelamat 300 juta itu. Apakah itu kau yang diam-diam mendapatkannya? Bahkan Pak Su, orang terkaya sekalipun dia juga pasti tidak mungkin tanpa alasan membayarkan dana sebesar ini untuk keluarga Lin. Istri, kau pintar sekali itu teman lamaku, yang menjalankan usaha logistik jarak jauh. Seorang Taipan. Dia dengar perusahaan kita mengalami masalah besar, diserang secara jahat, sengaja semalaman dari luar kota, mengirim dana ini untuk dipinjamkan kepada kita. Taipan logistik jarak jauh. Kau yang setiap hari diam di rumah masak, menantu yang tinggal di rumah mertua. Dari mana kau punya begitu banyak koneksi luar biasa yang sangat kuat? Istri, rahasia terbesar dalam hidupku hanya satu yaitu sejak beruntung mengenalmu teman-temanku yang miskin itu tiba-tiba jadi sangat dermawan. Data meter gas di sini semuanya normal, tidak ada kebocoran gas. Longzu, urusan yang Tuan perintahkan sudah ada perkembangan. Kecelakaan mobil misterius Pak Lin 3 tahun lalu sudah sepenuhnya terungkap. Semua petunjuk inti ada di dalam USB ini. Saya curiga kecelakaan itu bukan kecelakaan biasa. Budaya penyelamatan nyawa Pak Lin dulu saya Ye Chen selalu ingat di hati. Tenang saja, urusan ini akan saya selidiki sampai tuntas. Para pelaku yang terlibat dulu tidak akan ada satupun yang saya lepaskan.
King Shui, debu di sini besar sekali, kenapa kamu sendiri datang ke gudang? Aku mencari peninggalan kakek buku peta herbal tua itu. King Shui, kakek ingin memberitahumu Ye Chen sama sekali bukan orang biasa di mata dunia. Dulu, kakek dengan nyawa tuanya ini baru bisa menebus, dia rela masuk ke keluarga kita Lin selama 3 tahun untuk melindungimu. Selama 3 tahun ini kamu harus lebih baik padanya. Jangan membuatnya menderita. Kakek, ternyata dia telah menanggung begitu banyak penderitaan yang tak bisa ditanggung orang biasa. Semua demi menepati janji melindungiku. Ye Chen, kenapa kamu tidak pernah memberitahuku kebenaran? Selama 3 tahun ini kau menanggung semua cibiran dan penghinaan dari keluarga. Itu semua karena janji pada kakek. Tiga tahun lalu aku bertemu musuh kuat, luka parah, hampir mati, kakek lewat dan menyelamatkanku dengan taruhan nyawa. Saat itu aku berjanji padanya untuk menyembunyikan identitas, menyembunyikan semua kemampuan menikah, masuk ke keluarga Lin untuk melindungimu seumur hidup. Semua yang kulakukan sekarang hanya untuk menepati janji waktu itu. Tidak ada yang perlu dikeluhkan. Kamu sebenarnya siapa? Bisa mengerahkan ratusan truk dalam semalam, bisa mengeluarkan 300 juta dana tunai dengan mudah. Ye Chen, katakan padaku siapa dirimu sebenarnya. King Shui, kondisimu sekarang memberitahumu. Kebenaran sekarang hanya akan menyeretmu lebih awal ke dalam jurang. Mengerikan yang tak terpulihkan. Percayalah padaku. Tunggu sampai aku membersihkan kota Ning dan semua rintangan di Jiangnan, aku akan memberikan semua yang kumiliki dan semua dunia yang kupikul kepadamu tanpa ada yang disembunyikan. Ye Chen, kamu memasak pagi-pagi sudah cukup capek, jangan sibuk-sibuk lagi, cepat duduk, makan selagi hangat. Hari ini aku yang menuang susu untukmu. Istriku perhatian sekali. Kalau begitu, aku tidak makan dulu. Aku pergi ke pasar pagi di selatan, membeli ikan kakap yang paling segar. Siang nanti, bikin ikan kukus kesukaanmu, biar kamu tambah sehat. Lin King Shui, apa pikiranmu kacau? Kamu seorang presiden wanita cantik dari perusahaan besar. Malahan pergi menuang susu untuk tukang cuci dan masak seharian itu, sampai segitunya. Jangan-jangan kamu benar-benar suka sama sampah yang enggak berguna itu. Bu, ini peringatan terakhirku, Ye Chen sama sekali bukan sampah. Belakangan ini, kalau bukan karena dia yang diam-diam mendukung dari belakang keluarga Lin, kami sudah lama ditelan bulat-bulat oleh orang luar, mulai hari ini di rumah ini. Siapapun yang berani di depan atau di belakang memanggilnya sampah itu berarti menentang aku, Lin King Shui, secara terang-terangan. King Shui, aku paman keduamu, aku sekarang di lobi kantor pusat grup, kamu tahu kan arus dana grup sekarang putus, posisi direktur utama ini, sudah waktunya kamu serahkan, aku beri waktu 10 menit untuk kembali dan serahkan stempel pribadi.
Nona Lin, kami keluarga Shen bersedia mengeluarkan dana sebesar 2 miliar untuk membeli resep kuno yang Anda miliki, asalkan Anda setuju sekarang juga. Paman Anda yang melakukan tekanan di perusahaan, saya bisa meredakannya dengan satu kata. Resep obat ini adalah hasil kerja keras keluarga Lin selama beberapa generasi, tidak akan saya jual. Dari mana datangnya pengemis bau ini? Cepat pergi jauh-jauh dari sini. Di dalam adalah orang besar dari pusat kota. Jika kau mengganggu tamu penting, bahkan jika kau punya 10 nyawa tidak akan cukup untuk membayarnya. Perempuan di dalam itu adalah istriku. Sekarang, waktu 10 menit sudah habis, aku akan membawanya pulang untuk tidur. Keluarga Shen dari pusat kota, ya? Kau bilang tadi. Siapa sebenarnya yang tidak tahu aturan? Ye Chen, ya? Baik, aku ingat kamu. Tuan muda kedua, tidak bisa ditemukan. Kami di lapisan dasar sistem, saat menarik data Ye Chen, tiba-tiba muncul tanda merah tingkat tertinggi, peringatan anti pelacakan. Enkripsi tanda merah. Mustahil. Hanya seorang dari Ning Cheng, menantu yang hidup dari istri. Bagaimana mungkin memiliki izin keamanan militer tingkat tertinggi? Paman, saya di Ning Cheng bertemu seseorang bernama Ye Chen. Otoritas vilenya sangat tinggi. Apa latar belakangnya? Jangan sentuh dia, jangan pernah menyelidikinya. Tugasmu kali ini ke Ning Cheng hanya mengambil resep kuno. Segera gunakan cara komersial murni memaksa keluarga Lin tunduk. Jangan membuat masalah, mengusik keberadaan yang terlarang itu. Ye Chen adalah orang yang sulit. Untuk sementara jangan sentuh dia. Tapi keluarga Shen kami telah menggunakan sumber daya memutus total Lins Pharmaceutical semua saluran pendanaan luar negeri. Tuan Shen benar-benar cakap. Sekarang Lins Pharmaceutical rantai modalnya putus, bulan depan, bahkan gaji karyawan tidak bisa dibayarkan. Dan dah. Ambil uang ini, segera pergi bergabung dengan investor retail yang oportunis, pemegang saham. Besok pagi akan diadakan rapat pemegang saham. Aku ingin kamu secara pribadi dalam rapat mengajukan mosi tidak percaya, dan memberhentikan Lin Qingshui dari posisi direktur utama yang goyah. Begitu dia turun, resepnya akan menjadi milik kita. Lin Qingshui, lihat laporan ini. Perusahaan akan segera bangkrut, keluarga Shen di ibu kota, mau menawar 2 miliar, untuk membeli resep lama itu. Kenapa kamu bersikeras dan tidak mau menjualnya? Apa kamu harus egois sampai menyeret semua pemegang saham di sini? Ikut mati bersama perusahaan? Benar. Resep itu adalah milik keluarga Lin, satu-satunya kartu truf untuk membalikan keadaan, sama sekali tidak boleh dijual. Masalah putusnya rantai modal. Aku sudah secara pribadi menemui Direktur Su dari Shengxi Group untuk mencari jalan keluar. Longzu, ada perubahan. Shen Yulong bermain di belakang layar. Lin Guodong telah menyuap 40% pemegang saham retail dengan uang besar. Sekarang di dalam akan segera. Dandar, Sahi, dimulainya pemungutan suara pemakzulan. Nyonya mungkin tidak akan bertahan. Karena mereka ingin bermain, ya kita jungkir balikan meja saja. Su Banceng segera, gunakan rekening dana rahasia Longge, di luar negeri. Minta harga 3 kali lipat. Aku beri kamu waktu 10 menit, kumpulkan semua saham yang beredar di pasar, dan saham dari pemegang saham netral, di tangan mereka. Akuisisi paksa semuanya untukku. Karena direktur utama bersikeras, demi kepentingan semua orang, sekarang aku, sebagai pemegang saham terbesar kedua, secara resmi memulai proses pemakzulan. Setuju. Untuk pemakzulan Direktur Utama Lin Qingshui, Angkat tangan. Aku lihat, hari ini di ruang rapat ini, siapa yang berani menyentuh Direktur Utama Lin Qingshui. Sehelai rambut pun,
Siapa yang berani menjatuhkannya? Hari ini, Xiao Qiang, artinya melawan Shengxi Group. Pak Su, ini perusahaan farmasi. Lin kita rapat, pemegang saham internal ini, Anda orang luar. Apa dasarnya? Memaksa ikut campur urusan internal kami. Berdasarkan apa? Berdasarkan Shengxi Group saya yang dalam 10 menit dengan harga premium 3 kali lipat telah mengakuisisi secara absolut 55% Lin Shi saham retail dan netral. Sekarang, saya Su Bancheng adalah pemegang saham terbesar Lin Shi Zhao Ye, pemegang saham pengendali absolut terbesar. Nona Lin, 51% saham ini seluruh hak suara yang diwakilinya akan saya serahkan sepenuhnya kepada Anda. Mulai saat ini juga Anda di perusahaan farmasi Lin Shi memiliki 1 suara veto. Su Bancheng dia, seorang pengusaha terkaya Ningcheng. Bagaimana mungkin memiliki kemampuan sebesar itu, dan keberanian? Ternyata, Dia hanyalah kedok yang tampil di depan di balik layar, orang hebat yang sebenarnya pasti adalah yang kemampuan anti pelacakannya. sangat tinggi, Ye Chen. Su Bancheng tidak mungkin dalam 10 menit mengumpulkan beberapa miliar dana asing. Pemain di belakangnya pasti adalah Ye Chen yang sangat tersembunyi. Tuan, kita menggunakan kantor pusat di ibu kota model superkomputer besar terhadap jejak perilaku Ye Chen melakukan analisis data besar-besaran. Hasilnya menemukan sebuah Kebetulan yang mengerikan. Titik waktu motif tersembunyi. Semua detail cocok. Chang Long, menantu keluarga Lin itu, Dia ternyata adalah yang legendaris. pembunuh kejam yang tak tertandingi, Chang Long. Aku dengan bodohnya, Menantang. naga sejati yang bisa menelan tangga surga. Tuan Naga, bawahanku tangan hantu. Atas perintah, sudah berhasil menyusup ke area target. Kusuruh kamu menyelidiki. Apa yang kamu temukan yang berguna? Ya, aku menemukan organisasi pembunuh bayaran kelas atas internasional anggota bayangan, diam-diam menyusup ke suite Shen Yulong. Dahulu, kecelakaan fatal yang menimpa kakek Lin. Kecelakaan mobil yang fatal itu, bayangan adalah pelaksana di balik layar, dan keluarga Shen. Kemungkinan besar adalah pembeli yang menyewa pembunuh dengan harga mahal saat itu. Karena tikus yang tidak suka cahaya ini akan secara aktif mencarinya menunjukkan bahwa bidak catur ini masih memiliki nilai guna yang tidak bisa diungkapkan. Jaring langit dari pavilion naga sudah terbentang, suruh saudara-saudara untuk benar-benar mengawasi setiap gerakan Shen Yulong. Aku ingin mengikuti jejak untuk menemukan organisasi bayangan di belakang yang tersembunyi Tuan Yang. Sangat dalam, mencabut hingga ke akar-akarnya menghancurkan tulang dan menaburkan abu.
Buruan sudah di tangan. Orangnya tidak salah, kan? Kamu yakin itu targetnya sendiri? Minumlah air hangat dulu untuk menenangkan diri. Itu semua adalah telekomunikasi SMS sampah penipuan. Jangan dihiraukan. Pesan sampah. Kamu pikir aku anak kecil umur 3 tahun? Changlong dalam SMS itu siapa sebenarnya? Longge misterius itu organisasi mengerikan macam apa? Yang tadi siang itu Shen Yulong yang angkuh itu tiba-tiba lari ketakutan seperti anjing. Apakah semua ini karena kamu? King Shui. Duniaku penuh bahaya. Ada hal-hal yang sangat gelap. Kamu tahu terlalu banyak. Itu malah berbahaya bagimu. Aku tidak takut pada bahaya itu. Aku hanya tidak ingin menjadi orang yang dilindungi olehmu di rumah kaca seperti orang bodoh. Aku ingin benar-benar mengenal duniamu. Baik, tunggu aku menggunakan kedua tanganku ini untuk sepenuhnya menciptakan langit yang benar-benar aman untukmu. Aku akan menggandeng tanganmu sendiri dan membawamu melihat wujud asli Longge yang menakjubkan. Siapkan mobil untukku sekarang. Sekarang, segera ke Hotel Victoria, jangan tanya. Kenapa? Baik, baik, baik. King Shui, kenapa kamu tiba-tiba datang ke tempat seperti ini? Tadi malam kau masih bersumpah mengucapkan sumpah setia padaku. Hari ini di siang bolong kau datang check-in dengan wanita lain. Ye Chen. Sebenarnya kau menganggap Kulin King Shui itu sebagai apa? Aku menyamar sebagai gadis panggilan untuk mengumpulkan informasi, dan benar saja, aku berhasil menemukan jejak organisasi bayangan. Halo, kakak ipar, maaf sudah membuatmu kaget. Ini yang saudara-saudara kita pertaruhkan nyawa ditemukan di sarang organisasi bayangan. Setelah dianalisis 3 tahun lalu, kakek Lin dalam kecelakaan mobil yang mengerikan itu selang rem mobil terkorosi oleh asam sisa di selang ini dan putus. King Shui, kau harus segera pulang dan bersembunyi. Ini adalah jaringan gelap internet racun rahasia paling kejam, asam pembakar tulang kecelakaan. Mobil mengerikan yang dialami tuan tua dulu. Sama sekali bukan kecelakaan, itu adalah pembunuhan yang sudah direncanakan. Tuan Naga, lihat, seminggu sebelum kecelakaan mobil pribadi tuan tua dengan alasan perawatan, diam-diam dipindahkan ke bengkel yang punya latar belakang hitam. Dan yang menandatangani tanda terima ini ternyata adalah Lin Guodong. Lin Guodong, bajingan itu. Apa haknya sampai nekat membunuh kakak kandungnya yang sangat berjasa padanya? Sudah ketemu 3 tahun lalu, Lin Guodong, di kasino bawah tanah.
Macau kalah 3 miliar hutang judi yang luar biasa dikejar oleh organisasi hitam, tapi sehari setelah kecelakaan itu, hutang judi besar itu oleh sebuah rekening misterius luar negeri langsung dilunasi dan pemilik rekening itu adalah tangan putih utama dari organisasi Shadow. Ye Chen, kau, menantu yang tidak berguna, mau apa sebenarnya ini rumahku? Siapa yang memberimu nyali untuk masuk rumah orang seenaknya? Satpam, Satpam pergi kemana? Cepat bawa orang gila ini, patahkan kakinya lalu buang. Paman kedua, coba lihat baik-baik benda-benda menjijikan ini dalam ingatanmu terlihat familiar? Kamu bawa pipa besi tua itu. Apa-apaan kamu datang ke rumahku? Keluar sekarang juga. Satpam, di luar sudah aku pingsankan semuanya. Kamu tidak perlu buru-buru menyangkal. Coba lihat baik-baik dokumen ini. Ingat-ingat, 300 juta yang dulu kau hutang-hutang judi yang sangat besar. Sebenarnya dengan darah siapa itu dibayar? Kecelakaan tragis yang menimpa Pak Tua keesokan harinya. Organisasi bayangan langsung melalui rekening luar negeri melunasi hutang celaka itu untukmu, dan selang rem yang mematikan ini adalah bukti bahwa kamu bersekongkol dengan orang bayangan dan merusaknya dengan tanganmu sendiri. Ye Chen, Ye Zuzong, aku benar-benar terpaksa. Mereka itu setan yang membunuh tanpa rasa bersalah. Mendongkrak pistol ke kepalaku. Waktu itu aku benar-benar tidak tahu. Mereka akan menyakiti kakak sampai mati. Dia adalah kakak kandungmu yang membesarkanmu sejak kecil. Demi menyelamatkan dirimu sendiri, kau dengan keji menjual nyawanya. Dendam berdarah Pak Tua akan kubalas dengan tanganku sendiri. Tapi aku tidak akan membunuhmu sekarang. Aku ingin kau melihat dengan matamu sendiri betapa susah payahnya kekuasaan keluarga Lin yang kau rebut akan hancur di depan matamu menjadi debu. Cepat. Segera bertindak. Segera pindahkan dari perusahaan farmasi Lin di buku besar sisa terakhir 30 juta likuiditas. Semuanya, tanpa sisa, ke rekening aman di luar negeri. Dana, 30 juta ini. Apa yang terjadi? Rekening penerima ternyata adalah perusahaan cangkang lepas pantai. Lin? Direktur Lin? Ini sungguh bukan urusanku. Ini adalah wakil Direktur Lin pagi-pagi sekali membawa fotokopi dari ketua dewan, langsung menerobos ke ruang keuangan, memaksa mencairkan dana. Sikapnya keras, bersikeras mengatakan ini adalah alokasi darurat yang sangat mendesak dana darurat. Om, kau gila. Memindahkan aset perusahaan secara diam-diam itu melanggar hukum. Kau melakukan ini, pantas dengan kakek yang terbaring di ranjang sakit dan hasil jerih payah seumur hidupnya. Dasar gadis kecil, apa yang kau tahu? Perusahaan ini seharusnya milikku. Aku mengambil kembali uang yang menjadi hakku, apa salahnya?
Ye Chen. Eyang Ye, semua kesalahan adalah salahku. Mohon kasihanilah aku, lepaskan nyawaku, yang tak berharga ini. Aku hanya bertanya satu hal. 3 tahun lalu. Selain kamu menandatangani lembar perbaikan, apakah kamu sendiri yang merusak remnya Pak Tua? Paman, apa yang dia tanyakan padamu tadi? Mungkinkah 3 tahun lalu, kecelakaan mengerikan yang menimpa kakek? Sama sekali bukan kecelakaan, Lin Guodong. Kakekmu dulu membayar utang judimu sampai rumah utama keluarga Lin pun digadaikan. Sekarang kamu letakkan tangan di hati, katakan padaku, kecelakaan dulu yang hampir merenggut nyawanya, kecelakaan itu sebenarnya apa yang terjadi? Akulah pelakunya. Orang dari organisasi bayangan menemuiku, katanya asalkan kakak meninggal posisi direktur akan menjadi milikku dan juga melunasi utang judiku yang besar. Botol cairan perusak rem itu, asam pengikis. Tulang aku sendiri yang mengoleskannya. Kenapa kamu binatang yang tidak berperasaan, sayang? King Sue, selamatkan paman. Ampun, aku tidak mau mati. Aku tahu organisasi bayangan di Ningcheng pos kontak rahasia. King Shui, hari ini menangislah sepuasmu. Aku, Ye Chen, bersumpah demi langit. Setelah malam ini, seumur hidupku aku tidak akan membiarkanmu menderita sedikit pun atau meneteskan air mata. Siapapun yang berani mengganggumu akan kuhabisi. Segera kawal nyonya kembali dengan aman ke villa setengah gunung. Tambahkan pengawal tingkat tertinggi, pastikan dia beristirahat dengan tenang. Siap. Sistem jaring langit mencegat perintah rahasia terbaru dari Dark Web. Organisasi bayangan telah mengirimkan tim pembunuh elit kelas S yang kejam menyusup ke kota Ning secara diam-diam. Dan target utama perburuan mereka ternyata adalah Nyonya Lim yang baru saja pergi. Tangan hantu. Serahkan sampah ini padamu. Apapun siksaan yang digunakan, dalam 10 menit harus membuatnya bicara. Maaf, nomor yang Anda panggil sementara tidak ada yang menjawab. Bayangan, kalian para semut, berani menyentuh sehelai rambutnya, aku ingin seluruh organisasi kalian dicabut sampai akar-akarnya, semuanya ikut mati. Cepat katakan padaku, di mana sebenarnya King Shui? Iblis, semua iblis berbaju hitam. Mereka langsung melumpuhkan pengawal, seperti mengangkat anak ayam, mengikat King Shui ke mobil van hitam tanpa plat, lalu pergi. Prosedur darurat tingkat 1 merah diaktifkan. Perintahkan tim peretas markas pusat untuk segera menyusup dan mengambil alih sepenuhnya semua sistem pengawasan Tianwang di Ningcheng. Selain itu, kerahkan semua jaringan intelijen yang tersedia fokus pada penyelidikan. Ye Shuai, tindakan ini sangat melanggar garis merah tertinggi keamanan nasional. Aku tidak peduli dengan garis merah sialan. Hari ini aku harus menemukannya. Jika dalam 3 menit tidak bisa melokalisasi posisinya, semua personel intelijen Longge akan menerima hukuman tingkat tertinggi. Longzu,
Kendaraan target ditemukan. Kendaraan itu melaju dengan kecepatan sangat tinggi menuju area timur kota yang terbengkalai, pangkalan kimia berat. Perkiraan tempat berhenti akhir di pompa reaktor inti. Longzhu. Ying jelas telah menyusun jebakan berantai. Biarkan saudara-saudara menghabisi bajingan itu. Malam ini, tidak ada yang boleh melanggar perintah dan mengikuti. Ini adalah hutang darah pada Pak Tua 3 tahun lalu yang harus kubayar sendiri. Blokade seluruh distrik timur kota segera. Malam ini, bahkan seekor lalat pun tidak boleh terbang keluar dari lingkaran pengepungan. Hemat tenagamu, sayang. Hari ini, selama si bodoh Ye Chen itu berani melangkah masuk ke sini setapak pun, aku jamin, dia akan kupotong-potong jadi berkeping-keping di depanmu. Sudah 3 tahun penuh tidak bertarung dengan lepas. Tulang-tulangku hampir berkarat. Hari ini, kalian semua bangsat yang tidak tahu diri, untuk pemanasan. Serang. Jangan biarkan dia kabur. Keluarkan semua kekuatan. Kingsway, maafkan aku. Aku datang terlambat. Kau sudah menderita karenaku. Ye Chen, apa yang kamu lakukan selama 3 tahun ini? Mengapa di tubuhmu ada begitu banyak luka mematikan? Siapa aku tidak penting. Kamu hanya perlu ingat mulai sekarang. Bahkan jika langit runtuh, aku, Ye Chen, akan menanggung semuanya untukmu. Ye Chen, jangan pergi. Jangan pernah melepaskanku. Lapor, Longzhu Intel sudah didapat, Wakil Komandan Tertinggi Ying telah 10 menit yang lalu tiba diam-diam di Ningcheng. Sikap mereka sangat sombong. Mereka menuntut dengan menyebut nama segera bertemu dengan Anda di kedai teh Semenanjung. Bernegosiasi secara langsung. Ye Chen, orang jujur bicara terus terang, asalkan kamu menyerahkan dengan patuh, setengah kekuasaan komando, Longge, Jiangnan. Kami mundur dari Ningcheng, aku bahkan bermurah hati, melindungi keluarga Lin, kalian dari sekarang, tidak ada kekhawatiran seumur, hidup damai. Kalian tadi malam tidak hanya menculik istriku melukai pergelangan tangannya.
bahkan membiarkannya di tengah hujan deras yang dingin basah kuyup selama setengah jam. Sejak dulu, orang sukses tidak peduli hal kecil. Gunakan dia untuk menukar seluruh keluarga Lin. Mulai sekarang, aman tentram, transaksi ini. Kamu pasti untung, tidak rugi, masih ragu-ragu, apa? Melukai istriku. Kamu seorang laki-laki malah berani duduk di depanku dengan sombong menawar. Negosiasi gagal. Ning Cheng adalah kuburan bagi kalian semua dari Ying. Perintah langit dikeluarkan Longge. Semua anggota Longge, dengarkan perintah. Segera kumpulkan penjaga 12 jenderal dewa dari semua zona perang global. Tinggalkan semua urusan. Dengan kecepatan tercepat bersenjata lengkap berkumpul di Ningcheng. Lega, 3 tahun penuh frustrasi, akhirnya hari ini aku menunggu panggilan pembantaian naga. Ternyata targetnya adalah Shadow Organization sangat menarik. Pedangku sudah siap sejak lama. Sudah waktunya dunia kembali menyaksikan bilah pedang Istana Naga yang benar-benar menakutkan. Menyambut 12 jenderal dewa, silakan para tuan pindah ke Villa Rahasia. Lao Su. 3 tahun bersabar, lelah di tempat gelap melindungi Tuan Naga dengan sepenuh jiwa. Lapor, Tuan Naga, para saudara sudah menunggu 3 tahun di luar negeri, hari ini. 12 jenderal dewa sudah berkumpul semua, kemanapun pedang menunjuk. Siap mati tanpa ragu, mohon Tuan Naga berikan. Perintah tertinggi. Pecu undang adalah penjahat. Berhasil atau gagal, aku yang kalah. Berhasil atau gagal, aku yang kalah. Berhasil atau gagal, aku yang kalah. Demi kepentingan yang lebih besar, di tempat sekecil itu aku bersabar 3 tahun. Tampaknya ada beberapa orang di dunia ini. Benar-benar mengira pedangku, naga biru ini sudah tumpul sepenuhnya. Kali ini aku ingin para sampah ini lenyap sepenuhnya, bikin mereka kalang kabut. Sumpah setia mengikuti Tuan Naga sampai mati. Bunuh. 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 Segera berangkat. Malam ini di kota Ning hanya satu warna yang diperbolehkan, yaitu warna darah milik bayangan.
Dengar suara ini, familiar? Berani macam-macam sama Moye? Aku bersumpah akan meremukan seluruh tulangmu. Bawa token ke dermaga terbengkalai untuk tukar orang. Melihat seekor tikus mengikutiku, langsung aku remukkan kepalanya. Putar balik. Kecepatan penuh ke dermaga pinggir kota. Longzu, situasi sangat berbahaya. Yedi, di dalam dan luar dermaga, memasang jaring rapat. Titik tembak silang, tidak ada sudut mati. Karena tidak ada sudut mati, maka kita langsung menyerbu dari depan, mengendarai kendaraan lapis baja, dari pintu depan mereka gilis tanpa ampun, tidak ada yang tersisa. Longzu, ini terlalu berbahaya. Yedi sangat licik, pasti sudah merencanakan alat peledak kuat. Anda sendirian menyerbu dari depan, benar-benar mempertaruhkan nyawa. Demi keamanan, kita harus dari samping, menyusup lewat jalur air tersembunyi, serang mereka secara mendadak. Dulu, Moye menahan 13 tusukan maut untukku. Dia menukar nyawanya dengan nyawaku. Kali ini, meskipun aku harus mengorbankan nyawaku, aku harus membalas budi ini padanya. Semuanya segera bersembunyi di kedua sayap, siaga, tanpa melihat sinyal aksiku. Tidak ada yang boleh menembak. Orang tua, jangan bermimpi. Changlong, pengecut itu, dia tidak akan datang menyelamatkanmu. Orang yang egois seperti dia, yang paling dia pedulikan, selalu kekuasaan dan kedudukannya, mana mungkin dia datang untuk mati? Sekarang dia punya istri cantik. Pasti tidak rela menyerahkan token tertinggi. Aku sudah melihat jelas wajah munafik dan palsunya itu. Makanya, aku bertekad untuk melepaskan diri dan mandiri. Kamu ini serigala tak tahu terima kasih. Kamu sama sekali tidak mengerti kepribadiannya. Bahkan tidak pantas untuk membersihkan sepatunya. Dia selalu menjunjung tinggi persahabatan dan kesetiaan. Lebih baik mengecewakan dunia daripada mengkhianati saudara. Dan orang sepertimu, sampah yang hanya tahu mengkhianati, pasti seumur hidupmu, hanya pantas seperti cacing menyedihkan, selalu hidup dalam bayang-bayang kejayaannya yang cemerlang, tidak akan pernah bangkit lagi, orang tua. Kamu cari mati. Kaisar, ada masalah. Changlong, si gila itu, seorang diri mengendarai mobil Jeep Riot, langsung memblokir pintu utama dermaga. Hahaha. Changlong, dasar bodoh, serahkan token tertinggi sekarang juga, kalau tidak, aku hanya perlu menekan tombol detonasi dengan ringan, kamu dan yang setengah mati itu, si tua bangka, akan segera menjadi tumpukan daging cincang, jangan banyak bicara. Di mana sebenarnya token itu? Lempar ke sini sekarang juga.
Ah kosong. Beraninya kau mempermainkanku, semua orang tembak sekarang. Dia di tempat hancurkan, dia sampai berlubang seperti saringan. Gua datang hari ini. Memang tidak ada niat. Pakai token sialan untuk tukar orang. Nyawa Tuan Mo sangat berharga. Hari ini gua pakai nyawa sendiri untuk memaksa tukar nyawanya. Kalian semua akan mati. Saudara-saudara, serang, jangan ada yang tersisa, bunuh semua pengkhianat terkutuk ini. Hilanglah, hari ini kau akan mati di sini. Kau terlalu ragu-ragu. Kesalahan terbesar dalam hidupku adalah pernah benar-benar menganggapmu saudara sehidup semati. Kesabaranku terbatas. Di mana tepatnya Tuan mau kau kurung? Terlambat. Orang tua itu dikunci di ujung paling timur kontainer raksasa nomor 3, di bawah. Kursinya sudah kupasang 20 kg bahan peledak berkonsentrasi tinggi, bahkan dewa pun tidak bisa menyelamatkannya. Detonator sudah kupencet, hitung mundur tinggal 3 menit. Kamu saksikan dengan matamu sendiri itu hancur berkeping-keping di udara. Long Zhu, dalam bahaya.
Program peledakan sudah terkunci mati total, tidak bisa dibuka. Menuju ledakan besar, kurang dari 2 menit lagi, silakan mundur dan evakuasi segera. Semua diam. Hari ini, bahkan jika harus menembus 18 lapis neraka, aku tetap harus membawa Moye kembali dengan selamat. Hei, bocah bodoh, cepat pergi, jangan pedulikan aku, kau akan mati. Kau adalah guruku yang berjasa. Dulu kau menggendongku keluar dari tumpukan mayat. Aku tidak akan hidup sendiri. Aku Ye Chen tidak akan pernah meninggalkan guru dan mengkhianati kepercayaan. Hari ini, kita hidup bersama atau mati bersama, hancurkan semuanya. Kau bodoh. Dokter, tolong beritahu saya. Suami saya. Pasien bisa selamat. Ini benar-benar keajaiban medis. Kami mengeluarkan dari punggungnya. Belasan pecahan mematikan, kehilangan darah sangat parah. Tapi dengan kemauan yang luar biasa. Dia berhasil bertahan. Tanda vitalnya stabil untuk sementara. Terima kasih, dokter. Terima kasih, dokter. Bagaimana keadaan suami saya? Boleh saya masuk menemuinya? Kalau kamu berani meninggalkanku mati, aku tidak akan memaafkanmu. Cepat bangun. Aku punya rahasia tentang anak untuk memberitahumu. Kamu akhirnya sadar. Kamu tahu tidak, 3 hari ini bagaimana aku bisa melewatinya? Sayang, Apa rahasiamu? Aku jatuh cinta padamu, bodoh.
Tuan Naga, akhirnya Anda sadar, saya datang untuk melaporkan. Markas utama organisasi bayangan, telah kami hancurkan sampai ke akar-akarnya. Kaisar Malam telah ditangkap hidup-hidup. Petugas yang bertanggung jawab saat ini sedang membawa personel operasi di halaman belakang rahasia rumah sakit menunggu untuk melakukan serah terima terakhir dengan Anda. Changlong, kau menang. Hari ini aku kalah karena aku benar-benar meremehkan kesetiaan sekelompok anjing gila di bawahmu. Kaisar Malam. Kau salah besar tentang satu hal. Kau tidak kalah malam ini itu, tempat dermaga yang berangin yang bisa membuat mulut orang miring. Ada apa? Kau takut? Sejak kau nekat berani menyentuh keluargaku, kau di mataku sudah menjadi orang yang benar-benar mati. Yang kau kalah bukan hanya wilayah tetapi juga kesempatan seumur hidupmu untuk terlahir kembali sebagai manusia pipi, bawa pergi. Berikan dia yang paling mewah paket penjara VIP paling anti maling. King Sui. Hari-hari sial yang gelap telah berakhir. Besok, pakai baju termahal Mua. Ambil kembali semua milikmu skenario CEO yang arogan ya. Direktur Lin boleh tanya, perusahaan Anda selanjutnya akan seberapa kejam menggunakan resep kuno untuk memonopoli keuntungan? Makna keberadaan perusahaan farmasi Lin, bukan untuk keuntungan kecil melakukan persaingan tidak sehat. Kakek saya dulu meninggalkan resep ini, untuk menolong sesama manusia, bukan untuk membiarkan kita mengejar keuntungan semata. Hari ini saya dengan tegas mengumumkan, perusahaan farmasi Lin akan membuka akses penelitian terkait resep kuno ini. Resep ini akan kami gunakan secara gratis, untuk membantu lebih banyak pasien yang membutuhkan. Menjaga komitmen awal sebagai dokter. Menantu yang baik. Semua kesalahan ada padaku. Aku seharusnya tidak memarahimu dan menyiramu. Kumohon, jangan usir kami dari keluarga Lin.
Makan angin. Ibu, apa yang ibu lakukan ini? Sedang apa? Lantai. Marmer ini dingin sekali. Jangan sampai lututmu cedera. Ada yang ingin disampaikan? Ibu, berdirilah dan bicaralah baik-baik. Tenanglah, kewajiban bakti tidak akan berkurang sedikit pun. Kemewahan dan kekayaan keluarga Lin bisa ibu nikmati sebanyak yang ibu mau, tapi cermin yang pecah tetap ada retakannya. Dengan lem pun tidak bisa direkatkan. Mulai sekarang kita di bawah satu atap, hanya bicarakan kewajiban sebagai keluarga. Jangan bicarakan hubungan pribadi ibu. Sebaiknya ibu berhati-hati setiap hari. Mas Lin. 10 juta kamu itu utang riba kejam itu kalau tidak dibayar juga. Aku akan jadi tukang potong profesional di depan seluruh keluargamu, memotong kedua tanganmu untuk dimakan sebagai lauk minum. Adik ipar yang baik, kau Tuan Naga Agung. Mohon gerakan jarimu. Selamatkan nyawa hina ini. Aku janji akan memberimu menjadi kuda dan sapi. Tidak, aku akan jadi yang patuh anjing pup. Kau suruh gigit siapa? Aku gigit. Guk guk guk. Ambil uang murahan ini. Jangan sekali-kali menginjakan kaki di keluarga Lin lagi. Terima kasih adik ipar sudah menyelamatkanku. Aku bersumpah, mulai sekarang tidak akan berani berjudi lagi. Kau salah paham. Cek itu. Aku membeli hubungan terakhirmu dengan Lin Qingshui di dunia ini, pesangon untuk hubungan terakhir. Ingat, ini benar-benar yang terakhir kali. Mulai sekarang, meskipun kau busuk mati di jalan, dimakan anjing liar, pasti tidak ada yang akan melirikmu. Ye Chen, kita adakan pernikahan yang spektakuler. Kali ini, kau tidak perlu berlari. Aku yang akan menghampirimu. Waktunya telah tiba, menyambut Yang Agung, Nyonya Naga Lord resmi masuk. Qingshui, kamu hari ini benar-benar di seluruh alam semesta wanita tercantik. Hahaha. Selamat Tuan Naga yang Agung. Ah, Ternyata langit Ningcheng selama ini tidur di lantai rumahku.
Hei. 3 tahun lalu. Di mata dunia yang buta, aku hanyalah orang yang benar-benar tidak berguna. Setiap hari di dapur, mencuci dan memasak dipandang sebelah mata. Tapi aku tidak pernah menyesal mencuci piring selama 3 tahun. Karena King Shui telah memberi secercah cahaya ini padaku, asal dia mau kembali, aku akan selalu di sisinya. Ye Chen, ini semua benar-benar terasa seperti mimpi. Katakan yang sebenarnya. Apa benar kau hanya punya satu rahasia besar ini? Sayang, apalagi rahasia yang ingin kau tahu? Berapa banyak harta yang kau sembunyikan? Dulu kau dengan santainya memberiku 1 miliar, lalu 300 juta itu, kau bahkan tidak menyebutkannya. Angka pastinya. Matematikaku jelek, aku tidak pernah menghitungnya. Mungkin hanya investasi di luar negeri. Di 7 tambang emas super. Asal kau bisa sedikit lebih terkendali. Uang itu cukup untuk kau dan anak-anak kita di masa depan untuk dibelanjakan hamam. Menurutmu begitu? Apa aku benar-benar begitu boros? HMPH. Jika dulu kau tidak bertemu denganku, apakah kau akan tetap tinggal di Ningcheng? Tempat tanpa dirimu. Bagiku, hanyalah koordinat lintang bujur yang tidak berarti. Tuan Longzhu, lalu, apa keinginan terbesarmu di sisa hidupmu? Apakah memimpin Longge, menguasai dunia, atau meneliti resep kuno, atau menjadi orang biasa bersamaku? Menjadi orang biasa yang kerja dari jam 9 sampai 5, dengan nafsu makanku begini, gaji kecilmu itu tidak cukup untuk menghidupiku. Omong kosong. Presiden dari Lin Group yang bernilai miliaran, masa ia tidak bisa menghidupimu? Aku dulu adalah menantu yang sangat diremehkan, bahkan kerabat jauh yang tidak ada hubungan pun meremehkanku. Setiap hari hanya layak di dapur mencuci piring dan memasak. Diam. Mulai sekarang tidak boleh lagi mengucapkan 3 kata itu. Kalau tidak, malam ini akan kuhukum kamu tidak boleh makan dan tidur di sofa. Kau tidak mengizinkanku mengatakan 3 kata, maka aku akan mengatakan 4 kata. Aku rela menjadi pria spesialmu. Kerajaan kuanggap seperti sampah. Rahasia terbesar di sisa hidupku adalah mempelajari dengan serius cara memanjakanmu. Tuan Lin, aliansi luar negeri kami akan mengambil alih secara gratis resep kuno warisan keluarga Lin. Tidak. Kamu harus setuju hari ini. Jika tidak, kami akan menggunakan kekuatan modal yang kuat untuk perusahaan farmasi Lin melakukan blokade global secara total dan menyeluruh.
Haha, Tuan Lin lihat. Ini cara keluarga Lin menerima tamu? Sembarang orang bisa keluar masuk kantormu? Haha. Apa yang baru saja kamu kirim? Baru saja kebetulan saja. Itu, aliansi luar negeri telah mengakuisisi sepenuhnya. Sebagai mainan baru. Iya dong, kamu orang besar. Sibuk itu bagus. Meikin, sekarang kamu sangat kaya raya. Kenapa malah cari suami yang miskin dan tinggal di rumah mertua? Keluarga Lin, meskipun sekarang beruntung banget jadi kaya, tapi dalam darah mereka masih mengalir darah kampungan yang tidak pantas, bahkan menantunya pun begitu miskin. Ini benar-benar bahan tertawaan keluarga kaya. Dia cuma seorang penjual. Ye Chen adalah yang paling terhormat menantu paling hebat di keluarga Lin. Siapapun dari kalian yang berani bicara buruk tentang dia akan kurobek mulutnya. Hahaha.
Hahaha. Pulau yang indah ini, khusus kubeli untukmu hadiah bulan madu yang dipesan khusus. Tuan Ye. Selamat ya. Nona Lin sedang hamil. Ah. Hahaha. Langsung nyalakan yang sudah disiapkan kembang api terbaik seharga ratusan juta di seluruh kota. Di suatu tempat yang sangat jauh, ada sebuah kerajaan ajaib. Di dalam kerajaan itu, tinggallah seorang puteri yang cantik.
Menurutku, karakter ini bagus. Enggak, Menurutku, karakter ini bagus. karakter ini bagus.